Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Dengan Bapak Riza Rahman Hakim, Masya Allah. Selamat datang Bapak Alhamdulillah. di Podcast Trend, di Pondok Pesantren Mahat LKCI IBS. Tayyib. Mungkin kita semua belum kenal dengan Bapak Riza ini, jadi monggo Bapak mungkin bisa diperkenalkan siapa ini. Kita dengar-dengar beliau ini founder OHOP. Nanti seperti apa itu OHOP dan apa yang kita bicarakan nanti, sebelumnya monggo mungkin profil singkatnya. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah pada hari ini saya bisa bersilaturahim nih di Ponpes LKCI yang luar biasa di Mojokerto ini. Sejak pagi, Ustaz? Iya, sejak pagi ya. Mulai dari pagi mengisi pelatihan tentang hidroponik dan aquaponik ya, dari jam 9 sampai jam 3 tadi. Alhamdulillah santri-santrinya luar biasa, semangat gitu kan. Ya semoga bisa membekali ya untuk life skill lah untuk pelatihan itu. Alhamdulillah kemudian pada sore ini kita berjumpa di LKCI TV ya, Podcast Trend. Nah, Podcast Trend ini nama yang cukup menarik ini, bisa menjadi semacam trendsetter ya, Podcast Trend ya, podcast pesantren. Nah, ini luar biasa. Luar biasa ini. Ya, saya baru dengar juga ini ya. Tapi insya Allah ide yang luar biasa sehingga nanti pondok-pondok pesantren yang lain bisa meniru ini ya, menjadi sebuah podcast yang bernilai atau istilahnya isinya adalah sesuatu yang baik ya. Ya, memang kita LKCI TV juga ini insya Allah tujuannya memang dakwah, Ustaz. Oh ya, luar biasa. Oh ya, tadi saya Riza Rahman Hakim ya. Sekarang sampai saat ini itu aktivitas sehari-harinya sebagai dosen di jurusan perikanan. Fakultas Pertanian Peternakan Universitas Muhammadiyah Malang. Saya mengajar di jurusan perikanan tersebut sejak 2005, jadi sudah nggak terasa. 2005, ya. Dari 15 tahun, nggak terasa. Tahun. Ya. Nggak terasa 15 tahun, mulai dari waktu itu lulus S1, kemudian langsung ngajar, kemudian S2, kemudian hingga sekarang. Itu aktivitas sehari-hari. Ya. Terus kemudian di samping itu, saya juga mengembangkan sebuah konsep yang namanya OHOP. Itu ya, yang nanti kita akan bicarakan lebih lanjut. OHOP itu saya singgung sedikit tentang kepanjangannya aja ya. Itu One House One Pond. Itu sejak 2014 saya gulirkan konsep yang namanya One House One Pond. Nah, karena background saya di perikanan, kemudian saya memiliki ide itu One House One Pond hingga sekarang. Nah, itu background singkat lah. Oke. Bapak Riza Rahman Hakim, Masya Allah. Berarti sejak S1 lulus langsung jadi dosen? Iya, alhamdulillah. Kemudian S2-nya di Thailand, apakah masih menjadi dosen atau gimana? Ya masih ya. Jadi waktu dulu setelah S1 kan sebenarnya waktu dulu masih diperbolehkan lulus S1 mengajar S1 ya kan, tapi kemudian sekarang kan sudah nggak boleh. Jadi nggak boleh, semua yang mengajar S1 minimal harus S2 dulu. Dan kalau kita melamar jadi dosen sekarang yang minimal harus S2. Ya alhamdulillah waktu itu masih belum ada kebijakan atau peraturan pemerintah untuk itu, sehingga dengan saya mengajar di di UMM itu, kemudian apply untuk beasiswa ya, terus kemudian dapat beasiswa untuk S2 itu. Alhamdulillah. Oke, ya. Sekarang kita masuk ke OHOP-nya ini. Iya. Kelihatannya sangat menarik ini. Sebenarnya OHOP ini apa? Untuk pembukaan ini, Bapak. Ya, jadi OHOP itu kepanjangan dari One House One Pond. One house satu rumah, One Pond satu kolam. Jadi satu rumah minimal punya satu kolam. Adanya konsep ini dilatar belakangi sebenarnya oleh background saya yang perikanan. Karena saya hidup di perkotaan ya, di perumahan di perkotaan yang memiliki lahan sempit kan. Namanya rumah perkotaan ya, dengan perumahan yang biasa, tidak mewah gitu kan. Ya kita tahu sendirilah berapa ukurannya, punya lahan berapa kan. Nah, masih ada lahan mungkin sekitar kadangkala 2 kali 4 meter, 2 kali 3 meter sempit. Tapi saya sebagai seorang yang memiliki background perikanan, saya berpikiran gimana caranya meskipun saya hidup di perkotaan dengan rumah yang memiliki lahan sempit,
tapi saya masih bisa berbudidaya ikan. Ya, dan nanti sekaligus sayuran kan gitu. Nah itu saya berpikir gitu, apa ini yang cocok? Ya akhirnya menemulah itu one house one pond itu. Sebenarnya itu terinspirasi dari Odoch. Tahu Odoch? One day one hadis. One day one juice. One day one juice. Ya betul ya. One day one juice. Saya terinspirasi dari itu dulu namanya itu. Ya jadi nama OHOP tadi ini emang terlatar belakangi karena ada Odoch. Iya betul itu. Jadi waktu itu ya tahun-tahun itu kan lagi marak ya. Marak ya. One day one juice, one day one hadis ya. One day one ayah gitu kan. Kemudian saya berpikir wah ini namanya apa yang menarik ya. Akhirnya muncullah itu. One house, one pond. Satu rumah minimal punya satu kolam ikan dan itu bukan hanya sekedar kolam biasa ya, tapi produktif gitu. Kalau dulu mungkin sebelumnya sudah banyak, misalnya satu rumah punya kolam, tapi kadang-kala kolam itu hanya sebagai hiburan saja. Jadi istilahnya 1 meter kali 2 meter cuma diisi misalnya ikan cuma 10 ekor, 20 ekor. Jadi kan nggak produktif. Nah ini satu kolam misalnya kolam terpal bundar diameter 1 meter bisa diisi sampai 1000 ekor ikan lele. Nah itu kan produktif sekali, ketika panen bisa sampai 50 kg. 50 kg. Iya, dengan 1 kilogram isi 10 ekor. Jadi, ukuran kolamnya berapa nih? Ya itu diameternya 1. Diameternya 1 meter. Tingginya 1 meter. Nah, isinya 1000 ekor ikan lele. Bisa sampai panen sampai 50 kilo. Sampai 50 atau 500 ekor ikan lele. Bayangkan itu. Jadi tiap hari makan ikan lele apa bosen kan? Dan itu bisa dijual kan gitu. Bisa dijual juga. Nah ini itu baru 1 meter ya. Baru 1 meter. Kalau kita punya lahan lebih dari itu bisa berapa kolam? Kan gitu kan? Bisa diadu sendiri gitu. Ini menarik saat kita di masa pandemi nih gitu. Oh betul. Sangat. Kalau ngomongin bisnis kan sekarang kita di masa pandemi pasti kan kita berpikirnya cuma kesehatan dan bagaimana kita bisa hidup gitu. Kita nggak mikirin mau jalan-jalan kemana, kemana. Karena kan banyak pekerjaan yang sudah ya sangat sulit lah di masa-masa ini. Dengan adanya OHOP ini, wah mungkin ini jadi sesuatu yang menarik untuk masyarakat ini. Iya betul. Jadi OHOP ini sebenarnya ada beberapa tujuannya. Satu ya adanya one house one pond ini itu bisa untuk menjadi nilai edukasi yang tinggi bagi keluarga. Ya, edukasi ini macam-macam. Pertama ada edukasi melatih edukasi entrepreneurship, ya melatih jiwa kewirausahaan. Nah ini yang menurut saya luar biasa karena kalau kita mau melatih keluarga kita, terutama anak kita misalnya untuk memiliki jiwa kewirausahaan yang tinggi, kalau cuma dikasih teori-teori kan dia nggak paham kan. Tapi ketika dia langsung praktek langsung di situ, ya terjun langsung, nah itu sehingga yang dia bisa melakukan, bisa produksi dan bisa menjual gitu ya. Ini kan suatu latihan yang luar biasa ya. Itu satu nilai edukasi di entrepreneurship. Kemudian yang kedua sebenarnya ada nilai edukasi yang tinggi di keagamaan juga ada. Contoh misalnya kita melatih anak-anak kecil ya, misalnya mulai dari SD gitu ya, mulai dari menanam benih bibit benih ikan ya, kemudian atau menanam tanaman mulai dari awal ya, kita berlatih merawat, termasuk kemudian merawatnya sampai kemudian memanennya, menanam mulai bismillah, terus kemudian merawat bagaimana cara merawatnya ikan yang baik, tanaman yang baik. Ini kan nilai kasih sayang terhadap makhluk lainnya. Sampai kemudian panen, berlatih bersyukur. Nah, Masya itu Allah. kan luar biasa ya. Terus kemudian ada juga sebenarnya di OHOP ini itu edukasi terhadap cara budidaya ikan maupun bertanam sayuran yang baik, ya, yang higienis, yang baik dan kemudian aman dikonsumsi oleh manusia. Ini yang penting. Seringkali kan kita kadang-kala kalau budidaya lele ada yang kemudian memberi pakan yang sembarangan. Contoh misalnya ngasih pakan kotoran ayam. Itu masih ada loh ya. Kalau di desa-desa biasanya di tempat tempat buangan gitu kan. Lah itu sebenarnya kan nggak boleh. Karena di situ kalau yang namanya kotoran itu pasti memiliki bakteri yang banyak, terutama nanti bakteri seperti E. coli, bakteri salmonella itu bahaya itu. Jadi itu berbahaya itu. Berbahaya. Bakteri salmonella itu berbahaya bagi tubuh. Tapi kalau saya pernah dengar itu, meskipun di tempat pembuangan seperti itu, nanti setelah itu ditaruh kolam yang bersih gitu. Ya. Apakah itu benar gitu? Ya ada yang seperti itu, ya kan seperti itu. Tapi kan ketika
kita bicara misalnya gini, gimana ditinjau dari secara fikihnya itu gimana? Fikihnya. Karena dari awal dikasih makan kotoran. Sesuatu yang najis. Lah, yang najis dari awal. Kemudian jadi daging tuh. Iya. Nah, kalau cuman kemudian mau panen kemudian taruh di kolam bersih cuma berapa hari, dagingnya sudah jadi tebal itu. Itu gimana itu? Dan saya yakin kalau kemudian kita tahu budidaya seperti itu, kita nggak mungkin mau makan. Bener, pasti. Saya yakin itu. Termasuk misalnya konsumen yang mau makan, saya yakin juga nggak mau tuh. Ya kalau tahu budidaya kayak gitu kan. Nah, makanya di balik itu sebenarnya saya itu mengembangkan itu, maksudnya semacam sosialisasi, kampanye gimana caranya budidaya ikan itu yang higienis, terus kemudian tidak menggunakan antibiotik kimia, sehingga kemudian aman dikonsumsi. Itu yang sebenarnya dibalik itu. Sehingga pakan yang diberikan seperti apa, cara budidaya seperti apa. Jadi orang bisa melihat. Istilahnya itu gini. Saya kalau sering jualan produk One House One Pond ini, produk maksudnya ikannya gitu ya. Itu satu fresh, yang kedua higienis, ya aman dikonsumsi. Ada lagi satu lagi nih, sanatnya jelas. Sanatnya jelas, Mas. Maksudnya apa namanya? Benar. Mulai dari awal itu seperti apa, betul, sampai mau kita makan itu jelas gitu loh. Sanat itu kan kalau bahasa kerennya sekarang ini semacam traceability. Jadi dapat ditelusuri. Jadi, benar. Dapat telusuri itu maksudnya bagaimana proses budidaya ikan yang kita budidayakan itu dapat ditelusuri. Silakan orang melihat bagaimana caranya. Kan begitu kan? Ya kan tadi sanat kan tidak ada yang ditutupi sama sekali, nggak ada gitu. Oke, sangat menarik ini. Sebelum ke detailnya nih. Kalau saya pribadi mau menjalankan OHOP ini, apa langkah pertamanya Bapak Reza? Ya langkah-langkahnya mempersiapkan perlengkapannya. Iya, jadi misalnya menyediakan kolamnya, terus baru kemudian teknologinya. Karena di OHOP ini saya sebenarnya ada 4 teknologi di OHOP. Bukan cuman budidaya ikan saja, nanti sampai pada bertanam sayuran. Iya, itu ada 4 itu. Jadi satu itu teknologi Biona namanya. Di OHOP ini ya. Itu, Biona itu budidaya ikan sistem bionatural. Bionatural. Jadi mengkondisikan air supaya nanti ikan itu bisa hidup seperti kondisi natural atau kondisi habitat aslinya, begitu. Ya ini sudah saya coba di ikan lele, ikan nila, ikan patin, bahkan pernah saya coba di udang, baik itu udang galah maupun udang faname yang air laut. Kemudian saya budidayakan di air tawar, tapi udang ini masih belum bagus hasilnya. Yang bagus adalah lele, nila maupun patin. Itu sudah. Terus kemudian selain tadi Biona, itu ada produk yang kedua namanya Bionik. Bionik ini budidaya sistem Biona plus aquaponik. Jadi budidaya ikan dan sayuran. Iya. Bawahnya ikan, atasnya sayuran. Jadi istilahnya aquaponik ini kan gabungan dari aquaculture dan hidroponik ya, budidaya ikan dan sayuran. Nah, hidroponik maksudnya aquaculture dan hidroponik. Nah, itu ini integrated farming sebenarnya karena menggabungkan antara pertanian sama perikanan. Nah, dan ini memiliki keunggulan, salah satunya adalah hemat air dan hemat lahan. Hemat air itu maksudnya karena air sistem resirkulasi, maka kualitas air bisa terjaga dengan baik sehingga jarang ganti air. Yang kedua hemat lahan karena dalam satu tempat itu bisa menghasilkan 2 produk sekaligus kan, satu produk ikan, satu produk sayuran. Istilah Jawa niku iso panen iwak sak lalapane. Itu luar biasa. Itu maksudnya kan. Itu. Nah, itu itu yang kedua. Kemudian produk yang ketiga itu namanya adalah ohoponik. Ini sebenarnya hidroponik. Tapi saya namakan ohoponik sesuai dengan brand yang saya kembangkan dan lebih ke arah home scale hydroponics. Jadi hidroponik skala rumahan. Iya. Karena ini untuk belajar para ibu rumah tangga yang mau belajar hidroponik dengan biaya yang murah. Terus kemudian kalau kemudian dipahami atau sudah mahir di skala rumahan ini bisa kemudian di scale up, diperbesar skala skala bisnis lah ya. Itu sangat bisa. Ya, sangat bisa. Mudah, yang penting dikuasai dulu cara hidroponiknya itu. Kemudian yang keempat ini produk microgreens ya, mungkin hampir sangat jarang yang mendengar kata microgreens. Baru pertama kali. Ya, itu sayuran mikroorganik di mana sayuran ini dipanen sebelum umur panen
yang semestinya. Biasanya kan sayuran kan rata-rata kayak selada, sawi, ya rata-rata 1 bulan kan panen. Ya. Sayuran, ini bisa dipanen umur sekitar 10 sampai 14 hari. 10 sampai 14 Iya, jadi ketika kecil itu ya, paling kecil, sekitar 7 cm gitu, itu dipanen. Dan itu kalau di luar negeri ini sebenarnya sudah terkenal di luar negeri microgreen ini. Harganya mahal sekali. Kalau di Indonesia pasarnya memang masih terbatas, masih di di hotel atau restoran-restoran gitu. Karena ini untuk topping atau untuk garnish. Jadi untuk misalnya kita buat sandwich atau burger ya atau kebab itu lalu ditaburi itu. Nah, itu luar biasa rasanya. Luar biasa. Iya. Lucu rasanya. Nah, ini 4 teknologi di OHOP itu. Tapi yang banyak masih yang tadi itu, yang biona maupun bionik itu. Jadi budidaya ikan dan budidaya ikan plus sayuran. Nah, oh ya satu lagi tadi itu ada yang penting di One House One Pond ini atau OHOP ini itu adalah bisa memerangi stunting karena sekarang pemerintah kan lagi gencar-gencarnya selain memerangi narkoba ya. Yeah. Ini ada juga memerangi stunting. Stunting ini semacam kekerdilan baik itu fisik maupun otak. Jadi kerdil secara fisik maupun otak ini nggak berkembang gitu sehingga nggak bisa berpikir layaknya seperti orang normal. Jadi harus diberikan salah satu penyebabnya stunting itu adalah kekurangan gizi. Kekurangan gizi. Iya, kekurangan gizi ini ada satu pokok kekurangan gizi itu adalah yang bahaya itu di protein. Protein. Iya, protein, sumber proteinnya yang kurang. Nah, kan kita juga melihat sekarang balita yang mati kekurangan gizi kan banyak sekali masih di Indonesia ini. Nah, sebenarnya kalau dengan konsep One House One Pond kita punya protein hewani dari ikan dan nabati dari sayuran. Dari sayuran sekaligus. Ya kan, sebenarnya sudah luar biasa. Luar biasa kalau tiap rumah punya itu ya kan. Bener. Insya Allah tercukupi lah gizi gitu loh. Kalau itu kemudian digerakkan secara massal ya di semua semua desa, RT RW gitu. Masya Allah itu. Jadi lingkungan percontohan nanti. Iya, gitu. Terutama di masa pandemi ini. Ya, di masa pandemi ini cari kerjaan susah, di rumah nggak ngapa-ngapain. Ya betul. Nah, itulah tulisan saya di salah satu harian di Jawa Timur waktu itu ya. Itu waktu masa awal pandemi ini ya, pandemi COVID-19 ini, itu tulisan saya berjudulnya social distancing dan urban farming. Itu tulisan saya waktu awal pandemi itu. Jadi di situ intinya adalah di mana dengan urban farming, yaitu di dalamnya itu One House One Pond sebenarnya, itu kemudian untuk sebagai partner atau mendampingi adanya social distancing, artinya atau istilahnya lockdown itu kan sebenarnya. Ketika orang sering di rumah, terus kemudian atau work from home ya WFH, kadang-kadang kan bosen tuh. Bosen, bener. Akhirnya gimana cara nggak bosen ya sebenarnya saya tawarkan itu. Ya cobalah kemudian untuk membuat sesuatu yang baru ya. Selain itu bisa untuk refreshing, tapi juga bisa meningkatkan gizi keluarga dan untuk tadi itu melatih jiwa entrepreneurship ya dan bisa menghasilkan ketika masa pandemi. Nah, iya, ya kan? iya. Jadi tulisan saya yang lain itu ini OHOP sebagai partner WFH. Nah, itu tulisan saya di istilahnya di media online yang satunya itu. Iya, oke. Gini, secara garis besar memang sudah kita kenal OHOP seperti ini, satu rumah, satu kolam. Ya. Cuma masalahnya kita belum punya sama sekali ilmu. Perikanan tidak tahu, ya, sayuran tidak tahu, mau mulai cuma nyiapkan kolam saja. Ya. Jadi gimana ini? Ya, jadi gini sebenarnya. Mungkin ada hambatannya seperti apa, terus tips-tipsnya. Gitu. Ya betul. Jadi ya memang kalau kita melakukan sesuatu sebenarnya sekarang ini sudah banyak sumber ya. Maksudnya bisa kita pelajari dengan adanya media sosial. Ya, yang luar biasa seperti ini. Kita mau cari apa aja di YouTube itu ada ya, dan segala macamnya. Ya memang kalau untuk One House One Pond atau OHOP ini sebenarnya sudah ada channel YouTube-nya. Saya sudah ada itu di channel YouTube-nya itu ohop.id. ohop.id. Nah, ini bisa ini nanti untuk seluruh pemirsa LDC TV bisa menyambangi ini. Betul, ohop.id. Bisa dilihat di situ terutama yang saya
sebenarnya sudah banyak video, tapi ya nggak sampai ratusan, belum lah, ya belum sampai 50, tapi ada tutorial di situ, ya. Di antaranya adalah yang berkaitan dengan hidroponik, mulai dari cara semai tanaman, cara membuat larutan strok nutrisi AB mixnya, cara memindahkan hasil semai, itu sudah ada tutorialnya, gitu. Nah nanti untuk yang ikannya itu masih belum tutorialnya, tapi video-videonya sudah banyak. Biasanya selama ini orang tahunya ketika saya ngisi pelatihan begitu, atau kadang-kala datang ke rumah langsung silaturahim untuk melihat, ya sudah saya belajar di situ juga bisa. Iya, itu bisa. Ya itu silakan saja. Mana kalau budidaya tidak harus biona sebenarnya. Bisa dengan teknologi yang lain, tapi intinya tadi itu satu rumah punya satu kolam yang itu produktif. Satu kolam yang produktif. Ya, monggo kalau kemudian mau belajar langsung ya silakan saja. Ya, bisa. Kalau untuk perikanan, yang paling cepat menghasilkan dan cepat bisa dipanen ikan apa gitu ya? Ikan apa? Untuk saat ini atau yang paling mudah sekali gitu. Oh ya, untuk saat ini sebenarnya orang itu prefer atau lebih sukanya itu ke ikan lele atau nila. Ikan lele atau nila. Untuk air tawar loh ya. Kalau bicara kan ada budidaya ikan itu ada air tawar, air payo, air laut. Ya. Nah kita yang jauh dari laut, ya kembangannya air tawar saja lah. Tapi mungkin nggak kita punya kolam air laut gitu? Loh bisa juga, cuman kan kita mendatangkan air lautnya yang repot. Tapi ya bisa kan? Itu ya? Loh bisa, sangat bisa untuk itu air laut, misalnya udang faname gitu ya, atau kakap putih. Bahkan sekarang mahasiswa saya itu sudah jualan, ya ada mahasiswa dari Situbondo itu jualan kakap putih, itu sudah ditawarkan. Maksudnya sudah bisa hidup di air tawar, itu mestinya laut. Tapi itu budidayanya jauh dari laut. Iya bisa, sudah. Jadi benihnya itu sudah bisa dibudidayakan di air tawar. Oh gitu. Mestinya laut kan? Mestinya laut. Tapi sudah bisa ditawarkan sudah. Kakap putih itu. Luar biasa ini, kalau emang ngomong sama ahlinya semuanya bisa kayaknya. Bisa. Ya itu bisa. Udah faname bisa kok, yang penting air lautnya didatangkan ya kan. Bahkan udah faname itu ada yang sudah di air tawarkan sudah. Cuman waktu saya coba itu hasilnya masih belum bagus. Saya masih coba sekali. Ya pengen saya berkali-kali, cuman kadang-kadang mendatangkan benihnya ini, benihnya udang ini jauh dari Situbondo kan. Tapi kalau benih ikan air tawar kan banyak ya kan. Di Malang sendiri juga banyak, untuk nila, lele itu banyak. Nah itu yang paling cepat untuk ikan air tawar ya lele untuk saat ini. Lele itu 3 bulan panen, dari 5 cm gitu ya. Itu sampai panen 3 bulan udah panen. Nila masih lama, nila bisa sampai 6 bulan. Ya, itu baru panen. Ya, kalau ikan paten lama lagi, karena paten yang dipanen 1 kilo isi 2. Jadi butuh kadang-kadang sampai 8 bulan. Gurame bisa sampai setahun. Lama lagi. Jadi orang kalau untuk sekarang ini yang kemandirian pangan di tingkat keluarga yang mudah gitu kan dan cepat panen, ya untuk saat ini masih lele. Masih lele. Apalagi Jawa Timur ini produksi lele masih di antara ikan yang lainnya itu masih dominasi lele yang kuat. Ya, di mana-mana kita lihat pecel lele. Betul. Jadi ada lalapan lele itu ya. Orang Lamongan berjasa sekali itu. Di mana-mana itu. Nah itu untuk ikan ya. Itu saya sarankan untuk awal-awal yaitu 2 itu misalnya lele sama nila. Tapi kalau mau pada tebar tinggi, maksudnya yang di budidaya jumlahnya banyak gitu, ya lele. Karena nila masih belum bisa sepadat ikan lele tadi itu. Kalau misalnya kolam diameter 1 meter ya, dengan tinggi 1 meter itu lele bisa sampai 1000 ekor. Nila itu mungkin hanya sekitar 100 saja. 100 ekor. Iya. Jadi ya orang masih memilih lele itu. Kalau untuk bisnis juga karena perputarannya cepat. Ya, banyak yang nyari mungkin salah satunya cuman, gitu ya. Ya, kadang-kala kalau pas banyak, cuman nanti panennya itu kemana ini? Kalau panennya ke pengepul atau tengkulak, harganya murah banget. Ya, terkadang gini memang sebagai orang-orang yang mau memulai bisnis, mungkin punya banyak sesuatu produk yang mau dijual, tetapi ketika sudah produk itu sudah jelas, sudah ada, bingung mau dijual di mana, siapa yang mau beli itu. Ya. Jadi memang kalau mau bisnis memang salah satunya adalah kita juga melihat atau istilahnya survei pasar. Survei pasar kira-kira dulu.
saya nanti kalau budidaya ini atau bertanam ini kira-kira mana ini yang bisa jual kemana kan gitu kan, itu kan harus ada gitu kan. Jangan kosongan gitu, maksudnya begitu. Dan sebenarnya untuk era sekarang itu sangat mudah menjual mestinya, karena dengan medsos ini ya kan, sama digital online marketing ya kan, online shop juga. Nah ini kan memudahkan kita sebenarnya untuk kemudian berjualan, terutama memasarkan produk ya. Itu mestinya jauh lebih mudah, apalagi terutama untuk kaum milenial ini. Ya itu harusnya sudah nggak bingung lagi itu ya untuk memasarkan kemana. Dibuka lebar-lebar kok sekarang. Kita mau memasarkan kemana saja itu bisa kok. Nah, tergantung kita ini mau kreatif apa tidak, itu aja sebenarnya. Kalau kemudian panen dijualnya ke tengkulak, ya itu nggak kreatif itu. Nggak kreatif. Itu sering mahasiswa saya tegur gitu. Kalau nanti misalnya gini, kalau kamu lulus S1 budidaya, terus kemudian usaha budidaya ikan, dan kemudian ikannya dijual ke pengepul dengan harga murah, saya bilang mending nggak usah kuliah. Ya benar. Apa gunanya capai 4 tahun ya kan? Terus kemudian dia budidaya, terus kemudian ujung-ujungnya sama kayak yang lulusan SD atau SMP kan, jualnya sama ke situ dengan harga yang sama. Lah terus kelebihan dia sebagai S1 apa kan gitu dibanding dengan lulusan SD atau SMP? Iya, sangat menarik. Kan begitu. Logikanya kan begitu. Maksudnya dia sudah bisa menjual dengan packing yang bagus, ya kan? Packaging harus sesuatu yang beda dari pasar. Iyalah. Dan itu masih banyak yang belum digarap. Contoh misalnya lele aja atau ikan yang lainnya sebenarnya ke pondok pesantren. Ya pondok pesantren kan mesti punya dalam 1 minggu kan punya program untuk peningkatan gizi santri kan. Ya pasti. Ya pasti kan, mungkin dalam 1 minggu 3 hari ya misalnya. Dan itu biasanya yang umum itu kalau nggak ayam, telur kan ikan. Dan ikan paling murah apa? Ya lele. Ya kan? Nah, Jawa Timur itu berapa pondok pesantren? Bisa ribuan kan? Apakah sudah digarap? Ya belum. Kesempatan besar ini. Kesempatan besar. Ya kan? Yang itu kan digarap. Jadi pondok pesantren akhirnya dibiarkan untuk beli misalnya di pasar gitu kan. Nah, kenapa nggak kita tawarkan aja dengan harga misalnya di bawah pasar, harga 1.000 atau 2.000 saja, kan kita juga untung, ya kan? Pondok pesantren juga untung kan begitu. Nah, itu yang belum dilakukan sama ya, dan kadang mesti gitu, Pak nanti gimana jualnya? Aduh. Ya, kembali ke awal tadi, kalau memang kita mau benar-benar menjalankan OHOP ini, tadi pertama sudah menyiapkan seperti itu, mungkin sekarang kita bicara berapa yang dibutuhkan uangnya ini. Oh ya. Sebenarnya tidak banyak ya. Misalnya tadi yang kolam terpal bundar itu diameter 1 itu kalau sama lengkap ya, misalnya lengkap sama mesinnya, sama benih ikannya, sama pakan sampai panen 3 bulan itu ya, itu nggak sampai 3 juta, itu nggak sampai. Nggak sampai 3 juta. Ya bahkan mungkin antara kisaran 2 juta sampai 2,5 juta. Itu sudah dengan 1.000 ekor ya kan, sama pakan sampai panen 3 bulan itu. Nah itu kan investasi awal aja. Investasi awal, ya kan? Benar. Nah terus kemudian untuk selanjutnya setelah 3 bulan kita mau budidaya lagi, kan cuman biaya benih sama pakan. Yang kelihatan kan ya nanti ada listrik. Tapi listriknya kan paling nggak seberapa. Per bulan paling nggak sampai 50.000 habisnya. Itu 1 kolam lah ya. 1 kolam. Nah ya, jadi dan itu kalau kolam terpal bundar seperti itu awet. Bahkan bisa sampai 5 tahun itu terpalnya itu. Kalaupun rusak, yang rusak paling cuma terpalnya. Iya, kerangka besinya ya awet. Ya kan? Jadi dengan tidak sampai 3 juta ya kan, modal awal kita sudah punya 1 kolam yang itu bisa untuk produktif. Untuk 1.000 lele. Untuk 1.000 lele. Luar biasa ini. Ya. Bisa dicoba ini. Itu. Tapi permasalahannya ini kan karena di perkotaan. Ya. Kalau kita di Mahat LKC sendiri, kita punya lahan yang sangat luas. Iya betul. Ya. Apakah bisa sama diaplikasikan ke tanah atau kita juga harus membuat kolam? Ya, kalau ya teknologi yang saya kembangkan di OHOP ini memang itu kan pakai teknologi. Jadi bukan tradisional. Kalau contoh misalnya lele kalau tradisional itu per meternya paling cuman diisi ikan 100 sampai 150 ekor. Oh jadi berbeda ini? Loh berbeda. Kalau yang tradisional kan paling maksimal 200 lah, itu udah maksimal itu kepadatannya. Lah ini 1.000 ya. Ariza Rahman Hakim ya. Ini kayaknya banyak sekali yang mau kita omongin, cuma
karena waktu terbatas dan mungkin closing statement aja. Ya, closing statement. Oke, baik. Jadi begini, terutama di masa pandemi begini ya, ini di luar dugaan manusia dimanapun berada, adanya pandemi COVID-19 ini. Ya, berdampak macam-macam, termasuk ekonomi dan seterusnya. Dan berdampak pada perilaku manusia. Dulu orang itu kalau mau bicara kemandirian pangan dengan urban farming itu malas-malesan. Karena apa? Misalnya mau bertanam misalnya, kangkung misalnya. Ngapain bertanam? Beli aja murah, ya kan? 2000 udah dapat banyak. 2000 udah dapat banyak. Nggak mikirin pupuknya, nggak mikirin merawatnya gitu kan ya. Dulu begitu, termasuk ikan. Aduh, lele cuman 20 sampai 22.000 per kilo. Iya. Ngapain capek-capek budidaya 3 bulan kan begitu. Dulu begitu. Tapi ketika kemudian ada pandemi ini, ya, apalagi waktu awal-awal 3 bulan pertama itu kita di rumah terus, nah orang ini bosen, ya kan? Kemudian mencoba untuk sesuatu yang baru, ya akhirnya salah satunya adalah tadi itu banyak sekarang yang kemudian belajar budidaya ikan maupun bertanam, termasuk hidroponik, aquaponik, sekarang sudah di mana-mana itu, ya kan? Artinya mungkin karena salah satunya faktornya adalah Indonesia ini dikaruniai kondisi alam yang luar biasa oleh Allah, ya kan? Jadi apapun yang kita tanam itu bisa tumbuh, ya kan? Yang kita budidayakan itu bisa panen. Kapanpun musim apapun kita bisa budidaya ikan, bisa bercocok tanam. Ini luar karunia yang luar biasa. Coba kalau kita bisa di Eropa, ya di Amerika yang memiliki subtropis ya, dia 4 musim. 4 musim. Itu bisa produktif itu paling cuma sekitar 4 bulan. Selebihnya itu susah itu kita bertanam budidaya ikan di luar, di outdoor ya, itu susah. Nah Indonesia ini kapanpun kan bisa. Kapanpun. Ya mungkin karena itu akhirnya kita ini meremehkan, memudahkan. Akhirnya muncul sifat konsumtif yang tinggi. Sedikit udah beli aja gampang. Sudah mateng lagi kan gitu. Akhirnya begitu kan. Jadi ya ke depan ini dengan ini ya ayolah kita sadar gitu kan. Kita nggak tahu kita ini dikasih kenikmatan ini sampai kapan juga nggak tahu kan. Kenikmatan kondisi alam yang luar biasa ini. Ya kita nggak tahu sampai kapan ya tahu. Apalagi baiknya kalau mulai sekarang kita mendidik ya diri sendiri dan keluarga kita dengan kemandirian pangan itu. Ya artinya merubah sikap konsumtif menjadi produktif. Nah, itu yang kita harapkan dan kita berharap yang sekarang perilaku yang baik ini ya bercocok tanam budidaya ikan itu bukan cuma sampai pandemi ini selesai saja ya tapi semoga sampai ke depan terus itu kemudian berlanjut gitu loh, ya kan. Banyak hal yang bisa kita manfaatkan ketika adanya kemandirian pangan di lingkup keluarga ini. Jadi sebenarnya OHOP ini sebenarnya konsep yang bagus untuk kemandirian pangan di lingkup keluarga. Nah, intinya jangan kemudian kita menyerahkan semuanya pada situasi yang ada gitu ya. Tapi coba kita belajar mandiri terutama tentang pangan ini karena pangan ini siapapun butuh. Ya, sampai kita meninggal itu pasti butuh pangan kan begitu. Ya, pasti itu. Pasti. Nah, kelebihan negara kita yang seperti ini ya kita nggak tahu kita akan dikaruniai akan mudah mendapatkan pangan apa aja sampai kapan kita nggak tahu. Ya. Tapi alangkah baiknya kalau kemudian ya mulai dari sekarang itu kita sudah bisa mempersiapkan. Jadi suatu saat kalau ada apa lagi yang kemudian kita susah membeli sesuatu tentang pangan itu kita sudah bisa siap untuk menghadapi masalah. Ya masalah itu gitu. Bapak Ramzi Rahman Hakim, terima kasih jazakumullah khairan sudah menyempatkan waktunya di podcast trend kita bicara yang baik. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.